Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurul Afika. Saya dari kelas Tifti Malam, jurusan Teknik Informatika. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang Wireless Regional Area Network atau WIRAN. Sebelumnya perlu diketahui apa itu standarisasi IEEE. Jadi, IEEE atau kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronic Engineers, yaitu suatu lembaga asosiasi profesi tempat berkumpul tenaga ahli di bidang komputer yang membuat standarisasi peralatan yang bertujuan untuk mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua aspek industri dan rekayasa. IEEE itu sendiri mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. IEEE membentuk beberapa badan pekerja, yaitu IEEE 802.1, yaitu standarisasi interface lapis atas HLI atau High Level Interface dan data link termasuk MAC atau Medium Access Control, dan LLC, Logical Link Control. Yang kedua ada IEEE 802.2 yang merupakan standarisasi lapisan LLC. Yang ketiga ada IEEE 802.3 yang merupakan standarisasi lapisan MAC atau GSMA atau CD 10 base 5, 10 base 2, 10 base T, dan lain-lain. IEEE 802.4 adalah standarisasi lapisan MAC untuk token bus. IEEE 802.5 standarisasi lapisan MAC untuk token ring. IEEE 802.6 standarisasi lapisan MAC untuk MAN DQDB atau Metropolitan Area Network Distribute QW Dual Bus. IEEE 802.7 grup pendukung BTAG atau Broadband Technical Advisory Group. Lalu ada IEEE 8028 grup pendukung VOTEC atau Fiber Optic Technical Advisory Group. IEEE 8029 standarisasi ISDN Integrated Service Digital Network dan IS Integrated Service LAN. IEEE 802.10 standarisasi masalah pengamanan jaringan LAN security. IEEE 802.11 standarisasi masalah wireless LAN, Wi-Fi, dan GSMA atau CD bersama. IEEE 802.12 standarisasi masalah 100 VG LAN. IEEE 802.14 standarisasi masalah protokol CATP. IEEE 802.15 Wireless Personal Area Network atau WPAN Working Group. Lalu ada IEEE 802.16 yang merupakan Broadband Wireless Access Working Group. Lalu ada IEEE 802.17 atau Silent Packet Ring Working Group. IEEE 802.18 Radio Regulator Tech, dan IEEE 802.19 adalah Voice and Stack. Lalu ada IEEE 802.20 yang merupakan Mobile Broadband Wireless Access atau MBWA Working Group. IEEE 802.21 Media Independent Ham Dove Working Group. Dan yang terakhir adalah IEEE
IEEE 802.22 yang merupakan Wireless Regional Area Network. Regional Area Network atau RAN adalah kepanjangan dari Regional Area Network, merupakan wireless standar Eropa untuk remote broadband access pada coverage memanfaatkan gelombang VHF atau UHF TV. RAN hampir sama dengan GAN, hanya wilayah cakupannya lebih luas dari RAN, yaitu global atau dunia. Sedangkan RAN, wilayah cakupannya hanya regional. RAN merupakan jaringan komputer yang cakupannya luas. Jaringan ini dapat mencakup antar negara bahkan antar benua. RAN ini adalah gabungan dari LAN, MAN, atau WAN, di mana LAN, MAN, atau WAN. Jadi jika ketiga jaringan itu dihubungkan menjadi satu yang mencakup satu regional, maka akan membentuk suatu jaringan yang bernama Regional Area Network atau RAN, seperti regional Asia, USA, Eropa, Afrika, dan lain-lain. Contoh kecil dari RAN adalah server Asia pada game online. RAN berfungsi untuk menghubungkan jaringan-jaringan antar negara seperti antar Indonesia dengan Thailand, sehingga jika jaringan antar negara-negara itu dihubungkan akan membentuk jaringan regional Asia Tenggara. RAN biasanya menggunakan teknologi wireless atau yang biasa disebut dengan WRAN. WRAN menggunakan standar IEEE 802.22. Pada bulan Oktober 2004, Komite IEEE 802 telah mendirikan kelompok kerja IEEE 802.22 ini mengembangkan persyaratan fungsional untuk point-to-multipoint atau PMP, interoperable antarmuka udara PHY dan MAC. Standar ini berlaku untuk spektrum saat layanan siaran TV untuk menerapkan CR berbasis Wireless Regional Area Network atau WRAN. IEEE 802.22 merupakan standar untuk jaringan area daerah nirkabel atau WRAN menggunakan ruang putih di televisi TV spektrum frekuensi. Pengembangan standar IEEE 802.22 WRAN ditunjukkan untuk menggunakan radio kognitif atau CR teknik untuk memungkinkan berbagai dari geografis spektrum yang tidak terpakai dialokasikan untuk diinasi siaran televisi secara non-campur untuk membawa akses broadband ke sulit dijangkau, murah daerah kepadatan penduduk, khas lingkungan pedesaan, dan karena itu tepat waktu dan memiliki potensi untuk lebar penerapan di seluruh dunia. IEEE 802.22 WRAN dirancang untuk beroperasi di band siaran TV sambil memastikan bahwa tidak ada gangguan yang membahayakan disebabkan pada operasi berkuasa. TV digital dan siaran TV analog dan daya rendah perangkat berlisensi seperti mikrofon nirkabel. Standar ini diharapkan akan selesai pada Q1 2010, namun akhirnya diterbitkan pada Juli 2011. IEEE 802.22 WG adalah kelompok kerja IEEE 802 Komite Standar LAN atau MAN yang disewa untuk menulis standar 802.22. 802.22 kelompok tugas TG1 dan TG2 menuliskan 802.22.1 dan 802.22.2 masing-masing. IEEE 802.22 sistemnya diimplementasikan pada PHY dan MAC lapisan, dan setidaknya satu penggunaan berkomunikasi dengan base station melalui PMP antarmuka udara nirkabel. Radio PMP bertujuan untuk menggunakan tipe frekuensi VHF atau UHF. WRAN sendiri harus memiliki setidaknya satu base station dan satu pelanggan Premier Equal CPA. Base station bekerja dalam modus PMP ini menggunakan antena omni dan sektor dibentuk atau adaptif antena array untuk mengirimkan sinyal downlink untuk CPA. Demi hidup berdampingan dengan pengguna utama, sistem harus mencakupi HY,
yang tepat dan mekanisme MAC untuk base station untuk merasakan frekuensi pengguna utama dan dinamis mengubah kekuatan jaringan atau frekuensi untuk menghindari gangguan. Untuk berbagai spektrum yang lebih baik, sistem harus mencakup mekanisme untuk mengkoordinasikan hubungan antar base station ketika ada masalah cakupan. Misalnya, tumpang tindih cakupan. IEEE 802.22 sistem mendefinisikan berubah-ubah interface pesawat PMP. Repeater ini digunakan untuk memperluas cakupan atau kapasitas jaringan. Semua perangkat diletakkan di bawah kendali base station, termasuk kontrol daya terpusat, manajemen spektrum, dan penjadwalan. Di dalam PMP IEEE 802.22, sistem memiliki base station yang cukup besar untuk memberikan layanan kepada berbagai CPE. Setiap CPE membutuhkan throughput downlink minimal 1,5 MB, puncak uplink dari 384 KB per sekon. Efisiensi spektrum adalah indeks kinerja yang penting. 0,5 bit per detik atau Hz sampai 5 bit per detik atau Hz di IEEE 802.22 sistem. Jika cukup dirancang, setiap CPE pada link transmisi yang mungkin dapat berkomunikasi dengan efisiensi spektrum maksimum dibandingkan dengan siap pakai IEEE 802 standar. Wiran memiliki cakupan yang lebih luas sampai 40 km sampai 100 km dari BTS. Sedangkan protokol IEEE 802.22 mendefinisikan operasi koordinasi dari beberapa perangkat. Interaksi protokol ada di setiap lapisan tunggal dari protokol. IEEE 802.22 MAC dan PHE protokol yang sama untuk semua layanan yang didukung. Tujuan utama dari lapisan MAC adalah untuk berbagi sumber daya nirkabel channel. Protokol MAC mendefinisikan bagaimana dan kapan untuk menginisialisasi transmisi pada saluran. Sebagai CPE harus bersaing untuk kapasitas 1 atau lebih BTS. Protokol MAC harus mengelola kompetisi dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Lapisan PHE dapat dibagi menjadi sublayer konvergensi dan menengah dependent atau PMD. Sublayer fisik, sublayer PMD mengambil bagian utama dan lapisan PHE. Sebagai lapisan konvergensi MAC, lapisan konvergensi PHE mampu adaptif memetakan persyaratan MAC khusus untuk layanan PMD universal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.